Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual oleh penyidik Polres Tabanan, Kadek Dwi Arnata yang lebih dikenal dengan nama Jero Dasaran Alit melalui tim kuasa hukumnya menempuh upaya gugatan pra-peradilan, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dari pantauan di Pengadilan Negeri Tabanan, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim kuasa hukum Jero Dasaran Alit mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Kadek Agus Mulyawan selaku kuasa hukum menerangkan upaya gugatan ini dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan status tersangka kliennya yakni Jero Dasaran Alit oleh penyidik Polres Tabanan. Diterangkannya, upaya gugatan ini mengacu pasal 77 KUHP Junto Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Hari ini kita mendaftarkan permohonan pra-peradilan ya. Nah, seperti awal pertimbangan kita sangat meragukan alat bukti yang dipakai ya, dan juga pasalnya ya. Makanya untuk itu kita mempertimbangkan dan memutuskan untuk melakukan pra-peradilan. Oke, sah-sah saja. Ada yang mengatakan, oh ini sudah cukup alat buktinya. Ada saksi juga sudah. Nah, tapi kita ini berperkara dalam hukum pidana ya. Nah, pembuktiannya yang dicari itu kan pembuktian material ya. Nah, pembuktian yang benar-benar memenuhi unsur-unsur material ya, yaitu yang mengandung kebenaran material ya. Artinya misalkan saja seperti apa menggunakan alat bukti visum lah, katakan begitu ya. Nah, visum itu tanggal berapa ya, dan apa bunyi visum itu, terus saksi apakah benar-benar itu saksi melihat langsung ya, itu kan beda dengan pembuktian perdata ya, yang sifatnya pembuktian hukum formil itu ya, yang mana hanya menggunakan penerapan hukumnya saja gitu. Nah, terus dari sisi pasalnya ya, seperti saya bilang, saya pernah katakan bahwa ini pasal karet ya, karena tolak ukurnya tidak jelas ya. Coba aja baca kan ya, perbuatan pelecehan fisik dengan maksud ya. Nah, ini kita garis bawahi kan, ada dengan maksud, yaitu merendahkan harkat martabat. Siapa yang bisa membaca maksud ya kan? Bisa aja maksudnya tidak merendahkan kan begitu. Nah, terus unsur subjektif dan objektifnya juga nggak ada ya. Kabur. Kenapa? Karena beda dengan pasal-pasal di KUHP. Saya ambilkan contoh lah 285 KUHP. Itu jelas itu ya unsurnya, unsur subjektifnya. Misalnya dengan kekerasan ya, dengan pemaksaan ya, adanya ancaman kekerasan. Itu jelas unsurnya. Nah, ini sangat-sangat kabur. Ya, saya berharap ini ada yang menguji dan akhirnya pasal ini dicabut karena sangat berbahaya ke depan kalau ini bisa diterapkan. Nah, terus pasal ini juga pendapat saya ya, ini bukan lex specialis. Karena kan kalau pengertian lex specialis itu kan istilah hukumnya ya, lex specialis derogat ya legi generalis kan. Jadi ada hukum khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, kalau ini dikatakan lex spesialis, penyidik harusnya menjuntukan KUHP di dalamnya. Ini tidak ada. Jadi ini hanya undang-undang umum yang hanya satu undang-undang aja dipakai. Jadi tidak ada KUHP-nya di sini. Ya. Nah, itu makanya apa yang dikesampingkan kan itu menjadi pertanyaan. Ya. Nah, itu. Nah, untuk itu makanya kita sudah mempelajari semua, dan semoga ya dengan permohonan pra-peradilan ini, kasus ini dapat bisa tertangani dengan baik lah. Jadi klien kita bisa bisa lebih atas status tersangkanya yang diberikan kepadanya itu bisa ya, semoga saja ya ditangani oleh orang-orang yang benar paham hukum dan benar-benar perkara ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Sebelumnya saat ditetapkan tersangka, JDA mengaku tidak kaget. Ia pun mengaku akan kooperatif terkait penetapan status tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan berusia 22 tahun. Kaget sih, nggak, biasa-biasa. Saya sudah memfeelingkan juga. Jadi dengan adanya proses hukum seperti ini, ya saya sebagai warga negara yang taat hukum, ya saya harus jalani. Ya, saya harus jalani. Saya pun tidak pernah yang namanya mangkir, terlambat pun dalam jam pemanggilan saya tidak pernah. Jadi tetap pada koridor jam yang sudah ditentukan, saya hadir, saya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, sesuai dengan fakta lapangan yang saya jalani pada saat itu. Saya sudah jelaskan semampu dan sebisa saya.
Puspawati melaporkan.